Ya, shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, ya, dan saya ingin berkenalan lebih dekat dengan saudara. Dan kalau tidak keberatan saudaraku, ya, silakan follow channel God Ministry, baik yang ada di YouTube, ya, juga ada di fanpage Facebook, dan ada channel pribadi yaitu Pastor Daud Timotius TV. Silakan saudara berkunjung di sana. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, ya, kalau ingin berteman. Tetapi saya lebih suka di Facebook ini karena saya bisa langsung membaca komentar saudara, dan kiranya pelayanan apapun yang ada di God Ministry, khususnya yang Pastor Daud lakukan, semuanya boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara semuanya. Ya, Pastor Daud punya pelayanan sebagai penginjil, saudaraku, ya. Pastor Daud tidak punya gereja, tetapi Pastor Daud pelayanannya ke pulau-pulau, ke pedalaman-pedalaman, ya. Kalau Pastor Daud diminta untuk ke kota-kota, ya, Kalimantan, sepanjang Pulau Jawa, sepanjang Pulau Sumatera, bahkan Kepri, di kepulauan-kepulauannya, saudaraku, Pastor Daud sering ke sana. Ya, ini karena Pastor Daud dari tahun baru, setelah pulang dari pelayanan, stay di Jakarta, jadi Pastor Daud tidak mau kosong, ya. Pastor Daud pelayanan di renungan malam di channel YouTube God Ministry, dan Pastor Daud ingin memberkati teman-teman semuanya yang sudah subscribe ataupun follow di God Ministry fanpage Facebook, ya. Makanya pagi hari ini yang kali kedua. Kemarin yang pertama, dan ini kali yang kedua Pastor Daud mengadakan live. Tadi malam istri saya, Pastor Susan Dave, ya. Baik saudara-saudaraku, pada pagi hari ini Pastor Daud ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal 5, kitab Lukas pasal 5 dari ayat 1 sampai yang ke-11 saja. Judulnya, saudaraku, penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, sekali lagi Pastor Daud mohon saudara untuk di event firman Tuhan ini, ya, tolong bagikan share video ini saudara, ya, tolong bagikan dan share video ini agar firman Tuhan ini boleh sampai ke telinga orang-orang yang membutuhkan, ya, membutuhkan yang namanya semangat, yang membutuhkan yang namanya pengurapan, yang membutuhkan yang namanya peneguhan. Saya tidak tahu dimanapun mereka berada, apakah mereka sedang sakit, ya, apakah mereka sedang mengalami kesulitan keuangan, apakah mereka sedang mengalami permasalahan rumah tangga, apakah mereka sedang menghadapi pencobaan apapun. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan meneguhkan mereka. Nah, ketika saudara ingin bahkan punya kerelaan membagikan dan men-share live streaming ini ke tempat di mana saudara tahu, saya pastikan saudaraku, firman Tuhan ini akan sampai ke telinga mereka yang membutuhkan nasihat firman Tuhan pada hari ini, khususnya pagi hari ini, agar mereka tidak berlarut-larut, agar mereka dapat solusi, agar mereka disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Silakan share saudaraku, ya. Baik. Judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, dalam perikop ini ada satu kisah yang menurut saya itu sangat luar biasa saudara. Dan ketika saya membacanya, saya percaya setiap saudara yang mendengarkan ini, maka saudara pun akan merasakan ada sesuatu yang mengalir di dalam hidup saudara. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Lihat Alkitab saudara atau dengarkan baik-baik. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ada bintang di sana. Nah, saudaraku, pelayanan Yesus itu memang luar biasa. Kalau di ayat 1 dia mengatakan kemana Yesus pergi, maka banyak orang-orang yang mengikutinya untuk mendengarkan firman Allah. Nah, terlebih saudara pagi hari ini ketika Pastor Daud berbicara dan menyampaikan isi hati Tuhan, saya percaya ada roh penurut yang membuat saudara membuka telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena setiap kali Yesus mengajar, karena setiap kali Yesus membentangkan firman Tuhan, itu dia bukan hanya sekedar berbicara, tetapi selalu diikuti dengan tanda-tanda ajaib.
Ya, diikuti mujizat, saudara. Kenapa seperti itu? Karena di dalam firman Allah itu ada kuasa Allah yang mengalir. Dan ketika orang yang mendengarkan sungguh-sungguh, kemudian hatinya terbuka, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tanpa saudara sadari, ada mujizat terjadi di dalam hidup saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Itu sebabnya ayat 1 ini menceritakan kemana Yesus pergi, selalu diikuti orang banyak. Karena apa? Karena orang-orang yang menerima firman itu mengalami mujizat Tuhan. Ya, ada orang-orang buta disembuhkan, ada orang tuli disembuhkan, bahkan ada orang-orang yang sakit apapun dilepaskan ketika Tuhan Yesus melayani dimanapun dia berada. Nah, pastikan saudara, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam firman Tuhan itu, sebenarnya Yesus sendiri yang berbicara. Saya percaya apapun situasi kondisi saudara pagi hari ini, ketika firman Tuhan ini saudara ambil, saudaraku, maka seperti apa yang dialami oleh orang-orang banyak ketika itu, maka saudara juga pasti akan mengalaminya. Haleluya. Ayat yang kedua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ini kejadiannya di pagi hari, saudara. Ya, kenapa Pastor Daud yakin ini terjadi pagi hari? Karena di mana-mana nelayan kalau ingin menangkap ikan, ya, dalam versi besar, pastilah dilakukannya pada malam hari, ya. Pastilah dilakukannya pada malam hari. Dan kemudian Yesus gak mungkin berada di pantai ini melayani orang banyak tengah malam. Karena Alkitab menulis ketika sudah mulai gelap, sore hari, Yesus menyuruh pulang orang-orang yang mengikutinya dia. Jadi sudah pasti bahwa kisah ini terjadi di pagi hari. Banyak orang mengikuti dia. Lalu ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Nah, dari kejauhan Yesus melihat dua nelayan ini, ya, 2 nelayan ini dan 2 perahu di sana, ya, sedang berlabuh, namun nelayannya sedang membersihkan jalannya. Nah, saudara tahu Yesus melihat wajah daripada 2 nelayan ini dan wajah mereka cemberut, saudaraku. Wajah mereka nggak enak dilihat. Wajah mereka terlihat jelek, kusut, saudaraku. Sama seperti jala yang kusut yang mereka sedang bersihkan. Ada apa sebenarnya? Yesus tahu bahwa 2 orang ini sedang punya masalah. Nah, saya percaya saudaraku, pagi hari ini, kenapa firman Tuhan ini dibentangkan? Tuhan tahu situasi saudara dan saya. Tuhan tahu apa yang terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan ini Tuhan sampaikan kepada kita agar kita beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, Yesus itu adalah Tuhan yang maha kasih, saudaraku. Dia tidak bisa lihat orang kalau ada orang bermasalah. Dia kepingin mengunjunginya, mendatanginya, bahkan lebih dekat lagi. Masalahnya banyak orang tidak mau datang kepada Tuhan, bahkan tidak menerima Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saya datangi saudara, Tuhan ingin kunjungi saudara dengan program live streaming di fanpage Facebook God Ministry. Buka hati saudara. Haleluya. Tuhan tahu dan dia akan memberikan apa yang menjadi kerinduan kita semuanya. Ini sama seperti 2 orang ini, saudara, ketika dia mulai membersihkan jalannya dan hatinya, pikirannya itu terpancar dari wajahnya yang kusut, saudara. Dan Yesus tahu, saudara, apa yang mereka hadapi. Yesus ingin menghibur mereka. Ternyata, saudaraku, ya, apa yang dialami oleh 2 nelayan ini, ya, haleluya. Ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Nah, saudaraku, ketika Yesus mampir, ya, mendekat kepada mereka, lalu Yesus melihat wajah mereka yang kusut itu, Yesus tahu ternyata semalam-malaman 2 nelayan ini melakukan penangkapan ikan lewat menjala di malam hari. Dan tidak ada 1 ekor pun ikan yang mereka dapat. Haleluya. Itu yang membuat mereka cemberut. Itu yang membuat muka mereka kusut.
Saya percaya saudaraku, setiap kita yang mengerjakan pekerjaan namun hasilnya tidak ada. Kita udah kerja keras seharian, kita sudah kerja keras semalam-malaman namun hasilnya minim. Bahkan tidak ada seperti dua nelayan ini. Udah jelas pikiran kita, muka kita pun akan berubah menjadi kusut, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berlama-lama, saudara. Dia langsung naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Sedikit jauh dari pantai. Tadinya itu perahunya itu sudah nyandar, sudah ada di pinggir pantai di atas pasir dan sudah naik ya, istilahnya stay di situ. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus, Peter, ya, sekarang mundurkan perahunya, tolak ke tempat yang sedikit agak dalam. Sedikit agak dalam. Maksudnya apa? Biar terjadi jarak antara Yesus dengan orang-orang banyak. Karena itu sudah di pinggir pantai. Karena kalau Yesus tidak naik ke perahu, maka orang-orang banyak mendesak Yesus. Kemungkinan Yesus akan basah di pinggir pantai itu, saudara. Nah, tetapi ada di sisi lain, saudara harus perhatikan, ya, seperti yang Pastor Daud tadi katakan, Yesus itu tahu situasi yang sebenarnya di hati mereka ini. Makanya dia pinjam perahunya Petrus untuk melayani banyak orang. Dia pinjam ya, bukan dia minta. Tapi ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Yesus meminjam perahu Petrus untuk mengajar, saudaraku. Ya, Petrus mengizinkannya. Lalu Petrus mendorong perahu itu ke tempat yang agak dalam. Mulailah di situ Yesus mengajar orang banyak. Tetapi saya mendapatkan berkat di sini, ya. Perahu itu juga yang dipakai oleh Petrus untuk menjala ikan, tapi tidak mendapat hasil. Puji Tuhan, Petrus tidak menahan perahu itu untuk dipakai Tuhan. Dan Tuhan sempat berdiri di perahu itu. Nah, ini artinya saudara, apapun pekerjaanmu, ya, mau lewat sarana apakah itu, mungkin engkau sedang berjualan, mungkin kau sedang bertani, mungkin kau juga pada saat ini sama seperti Petrus menjala ikan, atau mungkin engkau sedang bekerja di kantor. Semua apa yang saya sebutkan tadi, kantor, ya, sawah, pertanian, tempat lapak berdagang, itu perahumu, saudaraku. Itu perahumu. Karena perahu inilah Petrus bisa mencari nafkah ke tengah lautan sana. Tapi untuk malam itu, perahu itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi pada hari ini, ya, ketika kita akan mendengar firman Tuhan ini sampai selesai, apapun perahumu, saudaraku, seperti Petrus ini, bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku rindu perahuku ini Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Tuhan pakai untuk mengajar orang. Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, mari saudaraku, kalau Petrus di tengah-tengah kegalauannya, kalau Petrus di tengah-tengah kesuntukannya, kalau Petrus di tengah-tengah mukanya itu kecut, ya, mukanya itu jelek karena dia tidak mendapatkan ikan semalam-malaman. Tapi dia masih mengizinkan perahu itu untuk dipakai Tuhan. Ini yang kita harus pelajari pada hari ini. Saya mau katakan kalau saudara mau melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan, kasih dan izinkan perahu kehidupanmu itu untuk Tuhan pakai. Dan untuk Tuhan boleh berdiam di sana untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Ya, saya percaya Roh Kudus akan meluaskan ini di hati saudara. Haleluya. Saya baca ulang ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, setelah selesai mengajar, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tadi Yesus berkata, tolong perahunya digeser ke tempat yang agak dalam. Tapi untuk yang kedua kali Yesus minta apa, saudara? Bertolaklah ke tempat yang dalam. Kata dalam itu, kalau Tuhan sudah berbicara tentang dalam,
itu artinya tidak terukur, saudaraku. Karena di hadapan Tuhan, ukuran yang disebutkan itu untuk manusia, itu sudah terlalu besar buat manusia. Tapi buat Tuhan itu, skalanya itu, udah tak terukur, saudara. Sama seperti ya 1000 tahun bagi manusia sama dengan 1 hari di hadapan Tuhan. Ya, nah jadi kalau Tuhan sudah bilang dalam, ini nggak main-main sebenarnya. Petrus sudah mulai berpikir, saudaraku, ya. Karena kalau mau nangkap ikan, itu jala yang dipakai harus minimal mencukupi ukuran dasar pantai untuk menangkap ikan. Ya, nggak mungkin jala itu tanggung di tengah-tengah karena ikan pada siang hari itu bermain-main. Makanya para petani, dengar baik-baik, saudaraku. Para nelayan kalau dia mau menangkap ikan itu pada malam hari. Kenapa pada malam hari? Karena ikan pada malam hari itu dia naik di permukaan air. Dia naik di permukaan laut, saudara. Makanya orang kalau tebarkan jala itu dipastikan akan dapat ikan. Tapi herannya Petrus, seorang nelayan yang sangat berpengalaman. Karena mereka tinggal di pinggir pantai ini, saudara. Mereka habitatnya itu adalah nelayan. Saudara coba bayangkan, sehebat-hebatnya pengalaman yang dimiliki oleh Petrus, tetapi pada malam hari itu tidak satu pun ikan yang dia dapatkan. Ternyata pada malam hari itu ikan bukannya beristirahat di atas, tetapi ikan itu justru begadang. Dia main-main di dasar pantai, di dasar danau itu. Makanya ikan tidak satu pun didapat oleh Petrus. Haleluya. Dan Tuhan tahu itu, saudaraku. Makanya Yesus menguji iman daripada Petrus. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara lihat, ketika Petrus mendengar kalimat itu, sebenarnya di hatinya dia, nggak mungkin Tuhan, karena jalaku ini ya tidak mencukupi dalamnya untuk menangkap ikan pada pagi atau pada siang hari ini. Karena ikan sudah tentu ada di dasar danau, di dasar laut itu, saudaraku. Ya. Nah, jadi Petrus sebenarnya sudah berpikir di dalam otaknya dia, ya nggak mungkin, gitu, nggak mungkin. Tapi coba saudara lihat, ya, saya ulang di ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Justru Tuhan menyuruh Petrus di tempat yang tidak mungkin bagi Petrus. Ya, kalau bahasanya kita sekarang, Tuhan, ya gak mungkin lah jalaku ini kan dalamnya cuman paling 3 meter. Sementara danau ini atau pantai ini dalamnya mungkin 10 meter. Itu gantung jalannya, saudara. Haleluya. Ya, jadi Petrus bilang ini udah gak mungkin, saudaraku. Tetapi Yesus ingin menunjukkan kuasa ilahinya. Ini yang harus kita tahu. Nah, siang hari ini ya, pagi dan menjelang siang hari ini, ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan batasi karya Tuhan. Ketika Tuhan meminta saudara untuk melakukan satu terobosan yang besar, saudaraku, mungkin saudara berpikir, nggak mungkin Tuhan, nggak mungkin, ya, karena kemampuanku, karena kekuatanku, cuman tidak seberapa. Haleluya. Tetapi kalau Tuhan yang sudah suruh saudara, dengar baik-baik, haleluya. Ketika hati saudara ada penurutan, ketika hati saudara ada damai sejahtera untuk meresponi firman Tuhan, saya pastikan Tuhan sudah ada di depan saudara untuk menuntun saudara mengambil berkat-berkat yang luar biasa itu. Jadi dengarkan baik-baik, saudaraku, jangan berjalan dengan kekuatanmu sendiri. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kata terkutuk itu kerdil, kata terkutuk itu orang yang tidak akan berkembang. Kata terkutuk itu engkau akan seperti itu, seperti ini terus dan tidak berubah-berubah. Haleluya. Tetapi ketika engkau andalkan Tuhan, minta Tuhan untuk pimpin saudara lakukan terobosan besar tahun ini. Haleluya. Saya pastikan ada berkat yang besar di depan saudara. Haleluya. Kalau saudara setuju dengan perkataan ini, kebenaran firman Tuhan ini, ketik di kolom komentar, katakan, amin, aku percaya. Ketik di kolom komentar, amin, aku percaya. Haleluya. Hidupi firman Tuhan ini. Ya. Jadi di ayat 4 ini Petrus
dalam tanda tanya besar ketika Tuhan suruh dia untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, ke tempat yang dalam, saudaraku, bukan lebih dalam lagi, ke tempat yang dalam, ya, itu sebenarnya sudah unlimited, ya. Kalau sudah Tuhan bilang dalam, sebenarnya sudah sangat besar skalanya, saudaraku. Tetapi, saudaraku, Petrus turut, ya. Dikatakan di sini bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu, jangan batasi karya Tuhan. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, kata Tuhan. Ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Petrus, dia lulus di sini ketika Tuhan Yesus menyuruhnya dan sekalipun sempat berbantah-bantah. Guru, sudah sepanjang malam kami menjala ikan di sekitar sini, tapi kami tidak mendapatkannya. Haleluya, kami tidak mendapatkannya. Petrus pikir ikan lagi tidak ada. Bahkan mungkin ikan sedang migrasi ke posisi lain. Dia tidak tahu yang menyuruh itu sebenarnya pemilik alam semesta. Tuhan yang menciptakan burung-burung di udara. Tuhan yang menciptakan ikan-ikan di laut. Tentulah semua ciptaannya itu pasti akan mendengarkan sang haliknya. Dengar baik-baik, saudaraku. Semua ciptaan Tuhan ini ketika Allah yang menciptakannya berbicara, semuanya mendengarkannya. Itu sebabnya kalau firman Tuhan berkata, kalau Tuhan sudah bersorak katanya, maka gunung-gunung pun akan bergoncang. Kalau Tuhan sudah berbicara, berfirman katanya, siapakah yang tidak gentar? Itu firman Tuhan, saudaraku. Jadi jangankan ikan-ikan di laut, saudara, tetapi gunung-gunung pun kalau Tuhan sudah berbicara, gunung itu pun tunduk kepada Tuhan. Jadi Petrus, saudaraku, dia bisa melihat perintah yang Tuhan Yesus katakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tidak ada keraguan di sana. Dan Petrus berkata, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya. Haleluya. Luar biasa sekali, saudaraku. Ya. Ayat 5 saya ulang, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Hasil yang saudara dapatkan hari ini, ketika saudara responi firman Tuhan, saudara minta Tuhan, tolong pimpin tuntun hambamu untuk mengerjakan pekerjaan ini, berkati, jauhkan dari segala ngengat dan karat, jauhkan dari segala pencuri perampok, jauhkan dari segala kegagalan, jauhkan dari segala tipu muslihat. Tuhan pasti sudah cover itu, Tuhan pasti sudah ikat itu, sehingga engkau tidak akan mengalami kerugian. Karena Tuhan yang menyuruhmu, saudaraku. Haleluya. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dari mana, saudaraku? Sepanjang malam Petrus sudah tebarkan jala, baik ke kiri, ke kanan, dan kemana-mana, saudaraku. Ya, Petrus tidak mendapat ikan itu. Tetapi ketika Tuhan yang menyuruhnya, wow, begitu jala dibentangkan, saudaraku. Hanya beberapa menit kemudian ditarik, itu di dalam jala itu ikan-ikan yang besar masuk dan dapat di dalam jala itu. Petrus sampai tercengang-cengang, ini ikan dari mana? Karena sudah semalam-malaman mereka menangkap ikan, namun mereka tidak mendapatkan satu pun. Tapi ketika Yesus naik di perahunya, ketika Yesus yang memerintahkannya, kenapa ikan-ikan itu bisa masuk ke dalam jalanya? Ini yang kita harus tahu, saudaraku. Kalau Tuhan yang sudah suruh, maka tidak ada satupun yang gagal. Kalau Tuhan sudah meminta kita bertindak, maka sebenarnya Tuhan sudah siapkan semua berkat-berkat itu. Di luar nalar Petrus, dia tidak tahu bahwa ikan itu Tuhan yang suruh. Ketika Petrus sudah menebarkan jalannya di alam roh, Yesus bersuit, saudaraku. Dia panggil ciptaannya itu, dia panggil ikan-ikan dari seluruh penjuru mata angin. Untuk apa, saudaraku? Untuk dengan sukacita datang dan masuk ke dalam jala Petrus. Ingat,
Jala Petrus itu kondisinya gantung, nggak nyampe ke dasar danau, saudaraku. Karena Yesus meminta perahunya untuk digeser ke tempat yang dalam. Jala Petrus itu terbatas. Biasanya kalau orang mau jala ikan, kalau malam hari, ikannya itu ada di atas, gampang ditangkap. Tapi kalau pada siang hari, saudaraku, ikan itu ada di dasar laut, di dasar danau, di dasar pantai, sehingga jalannya itu tidak sampai ke ikan itu. Yesus memang bekerja, Tuhan kita bekerja selalu di luar logika manusia. Dia bukanlah Allah kalau dia memakai cara manusia. Dia memang benar-benar Tuhan dan Allah karena selalu bekerja di luar batas pemikiran manusia. Kalau saudara mau melihat keajaiban itu, saudara, kalau saudara mau melihat pertolongan Tuhan, kalau saudara mau melihat yang namanya mujizat itu, saudaraku, buka hatimu. Mari izinkan Roh Kudus pimpin saudara, agar saudara boleh melihat keajaiban Tuhan. Jangan terlalu sering memakai apa yang saudara tahu. Sometimes memang Tuhan memang membawa kita ke tempat yang tidak masuk akal, agar kita percaya bahwa memang Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang ajaib. Haleluya. Ketika Petrus mendebarkan jala itu dan ketika dia tarik kembali, saudaraku, Petrus melihat bahwa jalannya penuh dengan ikan. Ternyata di luar pengetahuan Petrus, Tuhan sedang bersuit dan memanggil ikan-ikan yang besar itu dengan sukarela masuk ke dalam jala itu, saudaraku. Haleluya. Kemudian mereka menarik, bahkan jalannya dikatakan hampir koyak, saudara. Ya mungkin saudara pikir gak mungkinlah aku bisa dapat berkat besar-besar. Saya mau bilang, saudaraku, kalau Tuhan yang suruh berkat itu, kalau Tuhan yang sudah suruh berkat itu datang ke tempatmu, haleluya, tidak ada satu orang pun yang bisa membantahnya. Mungkin saudara pikir, usahaku kecil, Pastor Daud. Ya, pekerjaanku ya tidak bermuatan yang bernilai besar. Oke, tidak apa-apa. Sama seperti Petrus, jalannya kecil, perahunya kecil. Tetapi ikan yang dia dapat tidak kalah bersaing dengan kapal-kapal raksasa yang sedang menangkap ikan. Ikannya besar-besar. Saya mau bilang pada pagi hari ini, saudaraku, libatkan Tuhan di perahu kehidupanmu. Biarkan Tuhan bekerja di sana. Izinkan Tuhan memberikan nasihat ke dalam hidupmu. Agar engkau dalam setiap pekerjaanmu melihat keajaiban Tuhan. Haleluya. Ya, yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini katakan amin. Saya diberkati. Ketik, saudaraku, saya diberkati. Karena ketika saudara membuat ketikan dan mendengarkan firman Tuhan ini, itu bukti bahwa saudara meresponi firman Tuhan, saudara menangkap baik-baik pesan Tuhan ini, sehingga orang yang membaca setelah live streaming ini, mereka juga serius, mereka juga digerakkan oleh Tuhan lewat kalimat-kalimat yang saudara tuliskan di kolom komentar. Jadi berkomentarlah sesuai dengan respon hatimu. Kalau engkau diberkati Tuhan, katakan amin, aku diberkati. Katakan amin, aku percaya. Katakan amin, Tuhan Yesus ajaib. Katakan amin, aku ingin menikmati seperti apa yang Petrus dapatkan. Haleluya. Praise the Lord. Ya. Kita lihat, saudara, ayat yang ke-6 tadi, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Saudara, garis bawahi di sini, saudaraku, ya. Garis bawahi. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang apa? Perhatikan ayat itu, supaya datang apa? Membantunya. Haleluya. Nah, ternyata saudara, ada banyak anak-anak Tuhan setelah mengalami mujizat, setelah mengalami dan mendapatkan berkat Tuhan, saudaraku, seperti Petrus ini, haleluya, banyak anak-anak Tuhan lupa diri bahwa sebenarnya seperti Petrus ini, ya, ketika dia menangkap ikan, sejumlah ikan yang besar, banyak, saudaraku, lalu Petrus disuruh oleh Tuhan Yesus, tangkap ikan itu, masukkan ke dalam perahunya, cepat tangkap, jangan sampai ada yang lepas. Lalu Petrus mulai memasukkan ikan-ikan yang besar itu ke dalam perahunya. Saudara tahu apa yang terjadi? Perahunya tadi itu ya aman dari permukaan air. Ya, ini permukaan tertinggi kapalnya, perahunya, ini air.
Tetapi perahu ini ketika diisi dengan ikan, saudaraku, lama-lama dia mendekat ke permukaan air, saudaraku. Kalau Petrus nggak sadar di sini, maka perahunya itu akan kemasukan air dan perahu itu mungkin oleng dan akhirnya ikan-ikan yang masuk tadi itu tumpah dan keluar lagi, saudaraku. Nah, sering sekali ketika kita diizinkan Tuhan, ketika Tuhan memberkati hidup kita lupa diri, saudara. Kita tampung semuanya untuk kehidupan kita. Kita simpan di perahunya kita. Kita masukkan, kita nggak peduli. Pokoknya ini kesempatan untuk jadi diberkati, saudara. Haleluya. Justru itu yang sedang Tuhan ajarkan kepada Petrus. Haleluya. Ketika Petrus diizinkan, perahunya itu dipenuhi oleh ikan-ikan yang besar. Ternyata Petrus sadar bahwa dia ada dalam bahaya, saudaraku. Karena buat apa dia dapat banyak berkat hari itu, tetapi perahunya terbalik dan ikan itu tumpah semua. Itu sebabnya, saudaraku, ya, di ayat 7 tadi, lanjutan dari ayat 6, sehingga jalan mereka hampir koyak katanya, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, ya, itu jauh dari perahu Petrus, ya, ketika dia bertolak ke tempat yang dalam, ternyata ada perahu-perahu lain juga yang sedang ada di pinggiran itu. Petrus berteriak memanggil mereka. Dia teriak, "Woi, sini tolong." Katanya, "Tolong." Saudara tahu? Ternyata Petrus kebanyakan berkat akhirnya terancam, saudaraku. Mengalami bahaya. Nah, untuk menyelamatkan Petrus dan berkat-berkatnya, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus ada di perahu itu. Tuhan Yesus tahu apa nanti akibatnya kalau Petrus secara egois, secara sombong, tidak melakukan memanggil orang, meminta tolong kepada orang, pastilah berkat itu akan terbuang percuma. Yesus sebenarnya ingin menguji Petrus di sini. Ternyata Petrus sadar diri, saudara. Petrus memanggil perahu yang lain yang belum dapat hasil, lalu dia bilang, tolong bantu saya, ini banyak banget ikan, nanti kapalku miring, kapalku bisa terbalik, bahkan kapalku bisa tenggelam. Mungkin begitu pemikirannya Petrus. Lalu Petrus mengambil ikan-ikan yang ditangkap tadi, ditaruhnya di perahu orang yang datang menolongnya tadi. Dengar baik-baik kata menolong, saudaraku. Jadi begini, saudara, ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan pernah kita berpikir ketika kita punya banyak berkat, lalu kita mau makan sendiri, dan kita nggak mau bagi-bagi ke orang-orang. Justru itu berbahaya, Tuhan bilang berbahaya. Petrus itu tahu, ketika dia mau makan sendiri, seandainya dia nggak mau bagi orang lain, justru dia sedang berbahaya. Tetapi saudaraku, ketika engkau dalam kelimpahan, dalam diberkati, haleluya, jangan kita berpikir kalau ada orang yang datang ke tempat kita, baik meminta ataupun meminjam, haleluya, itu menyusahkan kita. Tidak, justru itu menolong kita. Petrus kalau seandainya perahu itu tidak mau datang dan tidak mau diisi perahunya itu untuk diberkati, Petrus berbahaya, saudaraku. Justru perahu yang dipanggilnya tadi, dia berteriak, sini tolong cepat sini, bawa perahumu. Lalu Petrus memasukkannya juga, ikan-ikan yang besar itu ke perahu orang lain. Justru itu menolong kehidupan Petrus. Saya mau tegaskan lagi, saudara. Kalau saudara punya kesempatan untuk berbagi, itu bukan saudara mau tolong orang, tapi sebenarnya orang sedang tolong hidup saudara. Karena banyak orang yang sombong, orang yang maruk, orang yang rakus, ketika Tuhan izinkan ada berkat banyak dalam hidupnya, orang itu tidak mau berbagi sedikit pun. Saya mau katakan itu berbahaya. Makanya banyak orang ketika diberkati luar biasa, dia lupa diri. Dia tidak mau bagi-bagi. Akhirnya dia coba sana sini, dia pergi kemana-mana, dia coba makanan dan pokoknya lupa diri, saudaraku. Ketika menikmati banyak hal, akhirnya masalah 1, 2, 3, masalah baru datang. Badannya mulai kegemukan, udah mulai lambat berjalan, udah mulai lututnya nggak bisa menyangga, bahkan tensinya naik, kolesterol naik, asam urat naik, karena semua dimakan, saudaraku. Ya, karena dia punya kemampuan, dia nggak pernah mau undang orang susah, datang yuk ke rumah, kita makan bareng-bareng, enak, saudaraku. Ya, atau kalau saudara nggak mau ajak makan di rumahmu mungkin karena saudara takut terganggu,
Saudara-saudara datang ke rumah orang itu, bawa berkat, saudaraku. Haleluya. Itulah kesempatan buat kita untuk menyelamatkan hidup kita. Ketika kita mulai berbagi, ketika kita mulai melakukan seperti apa yang Petrus lakukan, memanggil orang lain untuk menolong Petrus dan mengisi perahu orang itu dengan ikan yang sama, Petrus diselamatkan dan perahunya akhirnya bisa bawa berkat itu ke keluarganya dengan selamat, saudaraku. Nah, hidup ini saling bersinergi, saudaraku. Jangan kita datang kepada Tuhan untuk memuaskan keinginan kita. Itu yang Tuhan gak suka. Tetapi ketika Tuhan izinkan sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Dengar baik-baik nasihat pagi hari ini. Itu kesempatan buat saudara untuk berbagi kepada banyak orang. Dan sekali lagi saudaraku, ketika ada orang yang mau datang kepadamu, jangan kau berpikir mereka meminta-minta dan mengemis. Tapi mereka sedang menolong engkau dalam pemikirannya Tuhan. Haleluya, ya. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia, ya. Bahkan Petrus sempat berkata kepada Yesus melihat keajaiban itu, Guru, pergilah daripadaku sebab aku ini orang yang berdosa. Saudaraku, banyak cara Tuhan untuk mengingatkan kita, ya, untuk menasihati kita agar kita beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan untuk menikmati berkat-berkatnya. Jangan kita bermimpi kita menjadi orang yang sukses, tetapi umur kita tidak panjang. Karena apa yang kita dapatkan itu harusnya membuat kita damai sejahtera, sehat, sentosa, diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi lewat perenungan pada pagi hari ini, saudaraku, ya, saya percaya ketika kita mau bekerja sama dengan Tuhan, semuanya itu indah dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Baik, saudara-saudara.